Halo adik-adik, apa kabar? Lausa harap kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, hari ini Lausa mau ajak kalian untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman bersama. Tapi sebelum mulai, yuk kita siapkan hati kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas hari yang baru yang Engkau beri. Hari ini kami bisa bangun dan menghirup udara segar di pagi hari. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu dalam hidup kami selama 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan atas Papa Mama yang mengasihi kami dan juga Koko Cici yang selalu ada untuk kami. Tuhan, terima kasih juga karena telah memberkati sekolah kami baik online maupun offline. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memimpin hati kami agar kami dapat beribadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita bersyukur ya, karena kelahiran Tuhan, kita yang dulunya berdosa dibebaskan dari dosa, seperti yang ditulis dalam Matius 1 ayat 21. Yuk, kita ajak kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Love Love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me. It's about the truth that set us free. It's about L-O-V, love from the Father up above. It's about hope, it's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me. It's about the truth that set us free. It's about L-O-V, love from the Father up above. It's about hope, it's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. About you, it's about me. It's about the truth that set us free. It's about L-O-V, love from the Father up above. It's about hope, it's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Adik-adik, minggu lalu kita sudah merayakan Natal bukan? Adik-adik, apa sih hari Natal itu? Benar sekali, hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Yesus membawa sukacita dan pengharapan untuk kita. Adik-adik, tapi kenapa Yesus mau dilahirkan di dunia ini? Nah, karena Yesus mau membebaskan kita dari dosa adik-adik. Yesus sangat mengasihi kita. Dia tidak mau kita binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan saja sangat mengasihi kita.
yuk kita juga mengasihi sesama kita. 小朋友，因神先爱我们，我们也必须彼此相爱。虽然你和我不一样，这样我们爱让世界不一样。来吧，我们一起唱，我们爱让世界不一样。你和我是天父爱的创造，每个人有最美的梦想，一路上彼此照亮，扶持拥抱，我们的爱让世界不一样。你和我是天父爱的创造，每个人有最美的梦想，一路上彼此照亮，扶持拥抱，我们的爱让世界不一样。我们爱，因神先爱我们，虽你我不一样，我们一路上走祝福的方向。我们爱，因神先爱我们，心再坚强也不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。你和我是天父爱的创造，每个人有最美的梦想，一路上彼此照亮，扶持拥抱，我们的爱让世界不一样。我们爱，因神先爱我们，虽你我不一样，我们一路上走往祝福的方向。我们爱，因神先爱我们，心再坚强也不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。Adik-adik, selama 1 bulan ini kita selalu ngomongin tentang Natal, bukan? Adik-adik, Natal itu tentang mengasihi sesama. Nah, ini saatnya kita untuk tunjukkan kasih kita kepada sekolah minggu adik-adik dengan cara memberikan persembahan. Yuk, adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk memberikan persembahan ya. Sambil mempersiapkan hati, kita nyanyikan lagu Christmas is a Time. Christmas is a time, Christmas is a time, Christmas is a time to love. Christmas is a time, Christmas is a
Tuhan Yesus, kami datang membawa persembahan sebagai ucapan kasih kami dan syukur kami. Ya Tuhan, kiranya persembahan yang kami beri dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan di sekolah minggu. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita yang manis, dengarkan firman yang akan disampaikan Dewi Lause. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi berjumpa dengan Lause Dewi. Adik-adik, ayo sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh kembali bersama-sama memuji Tuhan, berdoa, dan memberikan persembahan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong persiapkan hati kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga tolong untuk guru yang menyampaikan. Waktu di depan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause mau tanya nih, adik-adik di rumah ada binatang peliharaan tidak? Ada petsnya nggak di rumah? Oh, ada ya? Oh, ada yang pelihara? Ada petsnya? Anjing, ada juga yang pelihara burung. Nah, adik-adik, ayo kita lihat teman-teman kita berikut ini yang juga ada memelihara binatang peliharaan di rumah. Kita lihat ya sama-sama. Nah, ada Wesley. Oh, ini teman kita Wesley. Wesley punya binatang peliharaan, yaitu anjing ya. Oh, jenis anjingnya anjing pudel. Wah, Wesley pasti sangat sayang sama binatang peliharaannya, sama pudelnya. Kita lihat Wesley bawa jalan-jalan anjingnya. Wah, anjingnya pasti sangat senang sekali karena dijaga dan dirawat dengan baik. Nah, kita lihat lagi berikut ini. Ada Koko kita, oh Koko Melvin. Koko Melvin juga ada binatang peliharaannya, yaitu burung lovebird ya. Nah, oh kalau tidak salah, burung lovebird ini pernah juga ikut kita ke sekolah minggu ya, ikut dalam sekolah minggu, ikut kita bernyanyi memuji Tuhan. Nah, adik-adik lihat bagaimana Koko Melvin menjaga dan memelihara binatang peliharaannya. Wah, dikasih makan ya, supaya burungnya ini, lovebirdnya ini bisa bertumbuh dan sehat. Nah, kita lihat lagi. Wah, ada Lause kita ya, Lause Ellen. Nah, Lause Ellen juga ada binatang peliharaan loh. Ini namanya apa? Oh, namanya Sugar ya, Sugar Glider ya. Nah, binatang peliharaannya ini seperti tupai ya. Dia bisa punya seperti ada sayapnya. Nah, kalau dibuka ada selaputnya di samping sayapnya. Nah, Lause Ellen pasti juga sayang sama binatang peliharaannya. Dikasih makan. Nah, makannya buah, bisa juga snake. Nah, ada snake ikan atau marshmallow. Nah, binatang ini sangat suka. Nah, jadi Lause Ellen pasti juga menjaga dan merawat binatangnya, peliharaannya, petsnya juga dengan baik. Nah, adik-adik, hari ini Lause juga ada cerita. Ada seorang kakek juga punya binatang peliharaan. Ayo kita lihat binatang peliharaan apa. Oh, rupanya ayam ya. Nah, adik-adik di rumah ada yang pelihara ayam? Oh, tidak ya, jarang ya kita pelihara ayam di rumah. Kecuali mungkin dipelihara ayam, biasanya itu sebagai binatang ternak ya, untuk diambil telur atau dagingnya. Nah, kakek tua ini memelihara 2 ekor ayam di halaman rumahnya. Nah, suatu ketika rupanya 2 ekor ayamnya ini lagi berkelahi ya, lagi berkelahi. Wah, mereka saling mematuk satu sama lain, sehingga ayam-ayam ini berkelahi dengan sangat hebatnya. Lalu sang kakek melihat kejadian itu, lalu kakek berteriak, hus, hus, hus. Ya, biasanya kalau kita melihat ada
kucing ya yang lagi berkelahi atau saling berteriak, kita juga mengusirnya ya supaya dia bisa pergi dan akhirnya mereka bisa berhenti berkelahi. Tapi teriakan sang kakek ini seakan tidak ada artinya karena ayam-ayam itu bukan berhenti berkelahi, malah semakin saling mematok satu sama lain. Wah, akhirnya kakek tak kehabisan akal. Dia kemudian bermaksud untuk mengambil batu untuk melempar ke arah ayam-ayam itu supaya ayam-ayam itu bisa berhenti berkelahi. Tapi akhirnya dia berpikir, seandainya kalau batu itu mengenai salah satu atau salah seekor dari ayamnya itu dan akhirnya terluka dan dia merasa kasihan. Akhirnya dia tidak jadi melempar batu ke arah ayam-ayam itu. Jadi kemudian kakek itu mendekati ayam-ayam itu dan berusaha memisahkan mereka. Tapi apa yang terjadi? Wah, malah kakek itu yang dipatok sama ayam-ayam itu. Jadi kakek sangat kesal sekali. Dengan dada kesal, kakek lalu berkata, wah, ayam-ayam ini maunya apa sih ya? Udah berusaha dipisahin dengan berbagai cara, tapi juga saja berkelahi. Wah, seandainya saja ya, apa mereka tidak tahu ya, kalau nanti mereka berkelahi, mereka bisa terluka, bisa berdarah. Seandainya saja jika sekarang kakek bisa jadi seperti ayam, lalu kasih tahu ayam-ayamnya supaya jangan berkelahi. Wah, adik-adik, kira-kira mungkin nggak terjadi seperti pemikiran kakek tersebut? Kakek yang mau jadi ayam supaya bisa kasih tahu ayam-ayamnya supaya jangan berkelahi lagi. Mungkin nggak ya? Wah, tidak mungkin ya. Tidak mungkin ada orang yang mau jadi ayam untuk kasih tahu ayamnya supaya jangan berkelahi. Nah, kalau begitu, kenapa ya kakek mau berpikir untuk mau jadi ayam, untuk kasih tahu ayam-ayamnya supaya jangan berkelahi? Karena kakek punya rasa sayang kepada ayam-ayamnya, karena kakek mau jaga dan merawat ayam-ayamnya dengan baik. Seperti tadi teman-teman kita, ada Wesley, Coco Melvin, dan juga Lause Ellen, pasti juga menjaga dan memelihara binatang peliharaannya dengan baik. Demikian juga sang kakek juga pasti punya rasa sayang supaya ayam-ayamnya jangan terluka. Nah, itulah yang dinamakan apa adik-adik? Itu dinamakan love ya. Nah, seperti pada hari ini kita memperingati Minggu Advent keempat, yaitu tentang kasih, about love, tentang kasih, tentang love. Kalau begitu, kira-kira love yang bagaimana ya yang kita punya, yang harus kita punya di hari Natal ini? Love di Natal ini love yang bagaimana, yang ada, yang seharusnya ada di hati kita masing-masing. Nah, coba ayo kita lihat ya, apakah seperti love yang dipunyai oleh sang kakek atau bahkan lebih besar daripada kasih atau love yang dipunyai sang kakek? Ayo kita buka Alkitab, kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita baca tadi bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti Allah sangat mengasihi dunia ini. Terus dikatakan lagi, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Ya, benar, Tuhan Yesus. Jadi, Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Tuhan Yesus kepada kita. Kalau begitu, bagaimana kita lihat kasih Tuhan yang begitu besar kepada manusia? Yuk, kita lihat dulu ya kisah penciptaan manusia. Nah, adik-adik, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, termasuk manusia. Manusia Adam dan Hawa. Wah, ciptaan Allah begitu sangat baik, amat baik. Ya, manusia diciptakan menurut kehendak Allah
dan juga harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, tapi adik-adik, manusia Adam dan Hawa, mereka tidak patuh kepada perintah Allah. Mereka melanggar perintah Allah. Mereka makan dari buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yang dilarang Tuhan untuk memakannya. Nah, manusia telah jatuh ke dalam dosa. Jadi manusia harus dihukum. Kalau begitu, apakah manusia bisa mendapatkan pengampunan dari Allah? Bagaimana caranya? Tapi Allah mengasihi manusia. Ya, dulu nenek moyang bangsa Israel, kalau sudah berbuat dosa, mereka harus mempersembahkan apa? Mempersembahkan kurban untuk meminta pengampunan daripada Tuhan supaya dosa mereka diampuni. Nah, contohnya mereka bisa membawa domba, ya, membawa domba atau membawa sapi, ya. Nah, jadi hewan kurban ini dibawa ke hadapan Allah sebagai pengganti untuk dosa mereka, sehingga dosa mereka bisa diampuni. Jadi adik-adik, kalau misalnya mereka melakukan satu dosa, jadi mereka harus membawa apa? Membawa satu binatang, misalnya domba, bawa ke bait suci, lalu kemudian diserahkan kepada imam, orang yang bekerja di bait Allah. Lalu domba itu akan dipotong, dibakar, kemudian dibakar, lalu itu yang akan menjadi pengganti daripada dosa mereka. Domba itu yang akan dihukum, ya. Jadi dibawa ke bait suci, dibawa kepada imam, orang yang bekerja di bait Allah. Nah, adik-adik, tapi cara ini hanya sementara saja. Ternyata Allah sudah menyediakan satu jalan untuk menolong manusia supaya bisa selamat. Jadi manusia tidak perlu lagi untuk bawa binatang kurban untuk memohon pengampunan kepada Allah. Karena kenapa? Karena Allah sudah menyediakan pengganti kurban untuk menebus dosa manusia. Kalau begitu, siapa ya yang menjadi pengganti itu? Nah, seperti nas yang kita baca tadi, Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus menjadi pengganti kurban untuk menebus dosa manusia, yaitu melalui apa? Melalui kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem, melalui kelahiran Yesus turun ke dalam dunia. Kita lihat bagaimana kelahiran Tuhan Yesus merupakan kelahiran yang paling agung sepanjang sejarah. Kelahiran Tuhan Yesus membawa banyak pesan, dan kelahiran Tuhan Yesus sangat bermakna bagi manusia. Nah, Yesus yang mau datang ke dunia, meninggalkan surga yang indah, turun ke dunia, tinggal bersama dengan manusia. Ya, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar manusia supaya bertobat dan mengajar manusia tentang kerajaan surga. Kita lihat juga bagaimana Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dosa manusia. Nah, adik-adik, kita lihat bagaimana begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Bagaimana Tuhan Yesus yang mau meninggalkan surga yang indah turun ke dalam dunia. Karena dia sayang kepada kita, dia mengasihi kita. Seperti kakek tadi ya, yang bermaksud untuk bisa menjadi ayam. Karena dia sayang kepada ayamnya, dan dia mau jadi ayam supaya bisa kasih tahu ayam-ayamnya supaya jangan berkelahi. Nah, demikian juga dengan Tuhan Yesus mau jadi manusia. Bahkan apa yang dilakukan Tuhan Yesus lebih besar daripada yang dipikirkan oleh sang kakek. Karena Tuhan Yesus menjadi kurban untuk menebus dosa manusia. Tapi kenapa ya harus Tuhan Yesus? Ya, karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus tidak berdosa, dan Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan yang lebih luar biasa lagi, karena Tuhan Yesus sayang kepada manusia. Tuhan Yesus mengasihi manusia. Dia mau mati untuk menebus dosa manusia. Nah, itulah love. Love yang diberikan oleh
Allah, diberikan oleh Tuhan kepada kita, kepada Lause, kepada adik-adik, dan juga papa dan mama. Jadi anak-anak, adik-adik, kita sudah tahu ya bahwa Tuhan begitu mengasihi manusia. Jadi kita harus bersyukur, khususnya juga di hari Natal ini. Kita tahu bahwa Natal adalah, kita harus ingat bahwa Natal adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada manusia. Karena ada Tuhan Yesus, ada Yesus, karena ada kasih Yesus, maka kita boleh selamat. Dan kita tidak binasa, karena ada kasih Yesus. Maka manusia bisa mendapatkan hidup yang kekal. Karena ada kasih Yesus, kita bisa punya sahabat yang sejati. Sahabat yang selalu mau mendengarkan kita, yang mau mengasihi kita. Tapi semua itu, jika kita sungguh-sungguh mau percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, ayo adik-adik sekali lagi kita baca dan kita menghafalnya ya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dengan Tuhan Yesus yang menjadi korban, cukup sekali saja untuk menanggung dosa kita, untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Dan karena kasih Tuhan, maka kita boleh selamat. Karena kasih Tuhan yang sudah menebus dosa kita. Dan kita boleh mendapatkan hidup yang kekal. Ayo kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami bersyukur melalui Natal ini kami boleh tahu bahwa Natal ini adalah bukti cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Tuhan yang mau menjadi korban untuk menggantikan kami, sehingga kami boleh selamat, sehingga kami boleh mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Tolong kami anak-anak-Mu untuk selalu mau bersyukur kepada-Mu dan mau hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这样的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita Lause. Sampai jumpa kembali minggu depan. Dadah.